Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kembali kita berjumpa untuk mengkaji tentang perkara agama kita. Dan pada siang hari ini, sebagaimana yang sudah diinfokan atau diumumkan, ya, sebelumnya pertemuan perdana kita membahas tentang surah Al-Fatihah, surah yang wajib untuk kita pelajari. Alhamdulillah sudah kita selesaikan. Maka pada pertemuan yang kedua ini kita ingin membahas tentang ahamiyatul ilm wa ta'allumuhu fil Islam. Ya, pentingnya ilmu dan pentingnya kita mempelajari ilmu tersebut di dalam agama Islam, di dalam agama kita. Dan yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu agama. Karena ilmu agama kata para ulama min ajalil ibadat, adalah semulia-mulia ibadah. Ya, ilmu agama adalah semulia-mulia ibadah. Allati yuhibbuha Allah wa yartadiha. Yang mana ilmu agama ini adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah ridhoi tatkala hambanya dia mempelajari ilmu agama. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan derajat yang tinggi baik di dunia maupun di akhirat bagi orang-orang yang berilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Kata Allah, Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat di dunia wal akhirah. Ya, baik ya derajat di dunia maupun di akhirat. Dan juga ilmu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan para nabinya, para rasulnya akan ilmu ini, yaitu ilmu agama. Begitu juga pewaris para nabi dan rasul, yaitu para ulama, Allah berikan ilmu. Dan orang yang memiliki rasa khasyah, memiliki rasa takut yang dilandasi dengan ilmu kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Sesungguhnya yang memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Allah, dan khasyah ini adalah rasa takut yang dilandasi dengan ilmu. Ya, dari para hambanya Allah hanyalah para ulama. Ya, orang-orang
penting kita untuk mempelajari agama kita, mempelajari Islam. Dan ilmu agama itu adalah jalan yang paling mudah untuk menuju surga. Dan kita semua, ya, tujuan kita hidup di dunia ini, ya, agar nanti di akhirat kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang menempuh satu jalan, ya, dengan berbagai cara, dan alhamdulillah sekarang teknologi Allah Subhanahu wa taala bukakan dengan seluas-luasnya, dan itu bisa menjadi wasilah kita dalam mengetahui, mempelajari agama kita. Yaltamisu fihi ilman, ya, yang dia dalam jalan tersebut, di dalam jalan tersebut mencari ilmu, yaitu ilmu agama. Ya, kalau disebutkan ilmu, ya, dalam Al-Quran, dalam hadis, ya, maksudnya adalah ilmu agama, ilmu syar'i, dan ilmu-ilmu yang, ya, membantu kita dalam, ya, dalam mendapatkan ilmu agama. Apa kata Nabi? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya dengan ilmu tersebut, yaitu jalan yang menuju surga. Ini hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Dzikri wa Du'ai wa Taubati wal Istighfar, bab fadlil ijtima'i ala tilawatil Qur'ani wa ala dzikr. Itu bab tentang keutamaan berkumpul, ya, membaca Al-Qur'an, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah majlisul ilm, yang kata Nabi SAW termasuk hilaqul dzikr, yaitu halaqah-halaqah zikir. Ya, maka ilmu agama adalah ilmu yang dipuji, ilmu yang disanjung dalam nas-nas, ya, syar'i, baik dalam Al-Qur'anul Karim, dalam sunnah, ya, dan juga athar, ya, para salaf, dengan saf terdepannya para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Maka, ya, beberapa, ya, 15 menit ke depan insyaallah, karena kita diberikan waktu 20 menit, ya, insyaallah kita akan membahas tentang ahamiyatul ilm wa ta'allumihi fil Islam. Pentingnya ilmu dan pentingnya kita mempelajari ilmu di dalam Islam. Dan Islam, ya, itu menaruh perhatian besar terhadap ilmu, ya, terhadap mendakwahkan ilmu, mengajarkan ilmu, dan memotivasi umatnya, ya, untuk belajar ilmu, serta mengagungkan kedudukan orang yang berilmu. Dan tadi sudah kita sebutkan beberapa dalilnya. Dan di antara dalil-dalil tentang pentingnya ilmu, yang pertama, awal ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat ini, kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayat yang menganjurkan, ya, kita di atas ilmu. Apa itu, Pak? Bu? Ayat dalam surah Al-Alaq, ya kan? Ayat 1 sampai 5. Allah berfirman dalam ayat pertama, Pak, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, kata Allah, Pak, Iqra, perintah untuk apa? Untuk membaca. Iqra dari kata qara'a yaqra'u qira'atan. Iqra, bacalah olehmu wahai Nabi, dan tentu untuk kita semua, ya, umatnya. Perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu juga untuk umatnya, ya, bukan hanya untuk Nabi kita, ya, bukan hanya untuk Nabi Muhammad SAW, tapi untuk umatnya juga. Iqra, dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakanmu, yaitu menyebut nama Allah, ya, Bismillah, dengan menyebut semua nama-nama Allah, ya, kita baca Al-Quranul Karim, ya, kita baca hadis, sabda-sabda Nabi SAW, kita baca kitab-kitab para ulama yang di dalamnya dinukilkan tentang riwayat-riwayat dari para sahabat,
tabi'in atau tabi'in, itu adalah ilmu. Ya, kita disuruh apa? Untuk membaca. Dan membaca ya termasuk salah satu anjuran kita ya agar kita di atas ilmu. Ya, karena dengan membaca seorang akan mengetahui, ya, dia akan bertambah wawasannya, khususnya dalam perkara agamanya. Nah, ini poin yang pertama. Ya, jadi awal ayat yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah anjuran untuk ya seorang di atas ilmu. Yaitu ayatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dalam surah Al-Alaq ayat pertama. Yang kedua, hidayatul khalqi wa sa'adatum bil ilm wa hajatuhum ilaihi ashaddu min hajatihim ilal ma'kali wal mashrab. Seorang ya mendapatkan petunjuk, mendapatkan kebahagiaan, kesenangan itu dengan ilmu agama. Seorang yang punya ilmu agama itu dia akan bahagia, ya, dia akan senang. Dan hajat ya seorang terhadap ilmu agama itu melebihi hajat dia, kebutuhan dia dalam makan dan minum. Ya, makan minum ya kita sehari paling butuh sekali, 2 kali atau 3 kali. Tapi ilmu ya nanti akan disebutkan perkataan Imam Ahmad ya itu sebesar atau sebanyak nafas yang kita keluarkan. Qala Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad, Imam ahli sunnah, beliau pernah mengatakan, an-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wasyarab. Manusia terhadap ilmu itu lebih butuh ketimbang mereka membutuhkan makanan ya, dan juga minuman. Kenapa? Beliau meneruskan, li'anna ar-rajula yahtaju ila ta'ami wasyarabi fil yawmi marratan aw marratain. Karena seorang dia butuh terhadap makan dan minum itu 1 hari sekali atau 2 kali. Wa hajatuhu ilal ilmi bi'adadi anfasihi. Adapun hajat dia terhadap ilmu itu sebanyak nafasnya yang keluar dari badannya. Ya, seorang ya ketika masuk masjid butuh ilmu, ada doanya, masuk kamar mandi ya dan seterusnya. Ya, dalam sehari-hari dia membutuhkan ilmu. Ya, sehari semalam apa yang dia lakukan itu berkaitan semua dengan ibadah. Ya, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Ya, tentang ya seorang, kebahagiaan seorang ya dan juga hajat ya seorang terhadap ilmu itu melebihi hajat kebutuhan dia akan makan dan minum. Poin yang ketiga ya tentang pentingnya ilmu, yaitu ta'limul ilmi min muhimmatir rusuli ila aqwamihim. Mengajarkan ilmu yaitu termasuk dari tugas ya para rasul. Ya, tugas terpenting para rasul yang Allah utus kepada kaumnya. Ya, setiap kaum Allah utus seorang rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah utus ya pada setiap umat seorang rasul. Apa tugasnya? An ya'budullaha wajtanibut taghut. Tugasnya itu agar para rasul tersebut menyerukan, mendakwakan kepada kaumnya, sembahlah, ibadahilah oleh kalian Allah dan jauhilah taghut, yaitu hal-hal yang diibadahi selain Allah. Itu namanya at-taghut, ma ubida min dunillah wa huwa radin. Apa-apa yang diibadahi selain Allah dan dia ridha diibadahi, itu namanya taghut. Min ma'budin wa matbu'in wa muta', dari yang diibadahi, yang diikuti, yang ditaati. Ini disebutkan oleh para ulama. Ya, jadi mengajarkan ilmu termasuk tugas terpenting para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Allah, ya, Allah menceritakan, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim.
Kata Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang Nabi Ibrahim panjatkan. Nabi Ibrahim pernah berdoa ya di Makkah pada saat itu, namanya Bakkah. Kata Nabi Ibrahim, Rabbana ya Rabb kami, wa ba'ath fihim rasulan minhum, utuslah pada mereka penduduk Makkah, pada saat itu namanya Bakkah, seorang rasul dari kalangan mereka, ya dari kalangan penduduk Makkah tersebut. Apa tugasnya? Yatlu alaihim ayatika, membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan juga tugas yang berikutnya mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu maksudnya adalah wahyu. Ya, kalau Nabi Muhammad berarti Al-Quranul Karim, wal hikmah, dan juga hadis yang Nabi SAW sampaikan, sabda Nabi SAW. Wa yuzakkihim, dan Rasul tersebut mentazkiyah mereka, mensucikan hati mereka agar mereka tidak berbuat kesyirikan. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha aziz, yang tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakim, yaitu yang maha bijaksana. Nah, ini tentang doanya Nabi Ibrahim agar Allah mengutus seorang rasul yang mengajarkan ya Alkitab wal hikmah, yaitu Al-Quranul Karim dan hadis. Juga Allah berfirman ya tentang Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kata Allah, sungguh Allah telah memberikan kepada orang-orang yang beriman. Ingatlah tatkala Allah mengutus pada mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yang tugas rasul ini yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, seorang rasul tersebut yang Allah utus kepada bangsa Arab pada saat itu, tugasnya yatlu alaihim ayatih. Ya, rasul ini mentilawahkan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, mentazkiyah mereka, mensucikan mereka dari kekufuran, kesyirikan, dari kegelapan menuju cahaya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan Alkitab yaitu Al-Quranul Karim, dan juga hikmah, hadis, sabda Nabi SAW. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, padahal dahulu mereka ini penduduk ya Arab, bangsa Arab ini dahulu mereka ya di dalam kesesatan yang nyata. Ya, jadi orang-orang Arab sebelum diutusan Nabi SAW itu fi dhalalin mubin, kata Allah. Ya, mereka bodoh. Kenapa? Karena mereka menyembah selain Allah, menyembah berhala-berhala, menyembah patung-patung. Ketika diutus Nabi ya Nabi Muhammad SAW, maka Nabi ya menghancurkan semua itu ya, dan Nabi mendakwahkan, menyerukan agar mereka menyembah Allah Rabbul Alamin, ya Rabb semesta alam. Lalu ya Allah melanjutkan, huwallazi arsala rasulahu bil huda, dalam ayat yang lain, dalam surah yang lain, wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah, zat yang telah mengutus rasulnya, utusannya, bil huda, dengan hidayah, dengan petunjuk. Yaitu kata para ulama tafsir, arti al-huda di sini al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Jadi Allah mengutus rasulnya dengan ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haqqi, dan juga agama yang benar. Ahli tafsir mentafsirkan, menjelaskan wa dinil haqq huwal amalus salih, yaitu amal soleh, ya amal yang dilakukan, ya, dan itu adalah amal yang soleh, yaitu amal yang ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga ya ada contohnya dari Nabi SAW, itu yang disebut dengan al-amalus soleh. Liyudhhirahu 'ala dini kulli. Tujuannya apa? Agar Allah ya menolong, ya agar Allah menampakkan ya atas agamanya seluruhnya, walau karihal musyrikun, ya walaupun orang-orang musyrik itu tidak suka terhadap agama Allah, yaitu agama Islam, agama yang diutus ya di dalamnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini 3 poin ya yang bisa kita
sebutkan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan mempelajari dalam Islam. Mudah-mudahan ya kalau ada waktu yang lain insyaallah kita teruskan ya, baik di dalam materi ini maupun materi-materi yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan dan kita ajarkan kembali kepada orang-orang sekitar kita, orang-orang terdekat kita. Kalau ada salah saya mohon maaf. Tapi bihadzal qadar kita cukupkan. Enggak ada pertanyaan? Cukup ya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.